Termasuk guru-guru juga harus belajar dari Rasulullah bagaimana kesabaran Rasulullah menghadapi pertanyaan-pertanyaan yang nakal, yang menghadapi orang-orang yang pendidikannya kurang. Rasulullah mendidik dengan baik. Ini teladan yang luar biasa. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat obrolan Gayung KUA Kecamatan Sedan Kabupaten Rembang. Jumpa lagi dalam obrolan Gayung KUA Kecamatan Sedan Kabupaten Rembang. Pada kesempatan kali ini kami kedatangan tamu istimewa. Beliau merupakan putra daerah asal Kecamatan Sedan Kabupaten Rembang yang melalang buana menjabat dari satu instansi ke instansi yang lain seantero Jawa Tengah. Siapa lagi beliau kalau bukan Bapak Dr. Andes Muhammad Khairon MAG. Beliau saat ini menjabat Kepala Madrasah Aliyah Negeri 1 Rembang. Baik, mari kita ngobrol langsung bersama beliau. Assalamualaikum Bapak Khairon. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, apa kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat walafiat. Baik Bapak, supaya sahabat obrolan Gayung ini lebih kenal dekat sama Bapak, mungkin bisa sedikit diperkenalkan kepada sahabat obrolan Gayung. Iya, saya nama Muhammad Khairon, asli dari Karas, Kecamatan Sedan, Kabupaten Rembang. Latar belakang pendidikan saya MI dan MTS di Riyadh. Ini kemudian untuk SLTA-nya saya di PG Al-Asem, kemudian melanjutkan S1 di UIN Semarang, Fakultas Tarbiyah, dan S2 juga di UIN Semarang. Kemudian kalau pengalaman jabatan atau pengalaman tugas, saya pertama kali bertugas di MAN Lasem dulu ya, sekarang MAN 2 Rembang, dulu MAN Lasem. Kemudian saya beralih tugas di MTS Negeri 1 Pati, kemudian MTS 2 Pati, kemudian di MTS Negeri 1 Rembang, MTS Lasem, kemudian berpindah tugas di MAN Pati, MAN 1 Pati. Kemudian setelah Pati saya di Boyolali sama 3,5 tahun di Karanggede MTS 12 Boyolali, dan bulan September tahun 2002 kemarin saya pindah di MAN 1 Rembang. Nah, ini Luar biasa sekali ya Pak, ini dari Karas di Sedan sendiri diawali dari MRI Riyadh ya. Iya. Sampai Boyolali kembali lagi ke Rembang. Rembang. Pengalamannya tentu luar biasa ya. Baik, begini Pak, ini mumpung momennya ini sedang Rabiul Awal atau Maulid Nabi. Ya. Jadi menurut Bapak apa sih makna dari Maulid Nabi itu sendiri Pak? Iya. Maulid Nabi itu yang pertama, kita sebagai tanda syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah telah mengutus seorang Rasul ya, kepada kita semua. Rasulullah lah yang mengenalkan kita iman, mengenalkan kita kepada Allah, mengajari kita cara beribadah yang benar. Jadi ini kita harus bersyukur karena kelahiran Rasulullah ini memberikan satu penanaman nilai-nilai hidup yang luar biasa. Yang kedua, Maulid ini menunjukkan cinta kita kepada Rasulullah. Dulu guru-guru saya sering mengutip hadis, man ahabbani kana ma'i fil jannah. Tanda cinta kita kepada Rasulullah, kita memperingati Maulid Nabi. Ya betul. Jadi kita untuk cinta kita. Kemudian yang ketiga, agar
banyak orang mengenal pribadi Rasul. Rasulullah itu teladan kita. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Teladan kita, sehingga harus kita mempelajari hidup beliau, ajaran-ajaran beliau, sehingga kita bisa memedomani untuk untuk kehidupan kita. Sehingga banyak orang harus mengenal Rasulullah, bagaimana perilakunya, bagaimana akhlaknya, bagaimana ajarannya, bagaimana ibadahnya. Ini harus banyak kita kenal. Oleh karena itu kita perlu maulid. Yang terakhir, yang keempat, barangkali maulid Nabi itu bermakna syiar Islam. Dengan adanya maulid Nabi ini, wah, kita dari masjid ke masjid, dari musola ke musola, dari instansi ke instansi, dari madrasah ke madrasah, dari sekolah ke sekolah, banyak yang memperingati luar biasa syiar Islam. Ini khas Indonesia. Syiar Islam menjadi sangat kita rasakan saat-saat kita maulid Nabi. Itu kira-kira makna maulid Nabi bagi kita. Baik. Kemudian begini Pak, yang kita tahu pada anak zaman now atau generasi Z, itu saya rasa bukan hanya saya, banyak para pakar ilmu juga merasakan bahwa mereka itu sedang minim akhlak gitu loh. Jadi perlu mereka itu meneladani Rasulullah. Gimana sih cara untuk meneladani Rasulullah sendiri ini? Rasulullah itu sumber inspirasi kita. Rasulullah itu adalah sumber ilmu kita. Banyak yang bisa kita teladani. Perilakunya, cara berucap, cara berinteraksi sosial, cara berdagang. Jadi kalau kita misalnya menekuni bidang perdagangan, bagaimana berdagang seperti Rasulullah. Kalau mengelola negara atau politisi, bagaimana cara mengelola, kita bisa meneladani Rasulullah. Kemudian berinteraksi sosial dengan berbagai lapisan masyarakat. Rasulullah kan luas, bisa semua berinteraksi dengan semua segmen atau strata sosial. Ini kira-kira seperti itu. Tetapi mungkin kita saat ini yang pertama di bidang ibadah, kita bisa meneladani Rasulullah. Bagaimana Rasulullah sholat malam sampai kakinya bengkak. Barangkali minimal awal EDW kalau sampai kaki kita tidak sampai bengkak, ya kita rajinlah, rajin beribadah. Rasulullah rajin beribadah. Rasulullah sangat dermawan, ini bisa kita teladani. Apalagi kalau bulan Ramadan, Rasulullah luar biasa. Rasulullah tidak pernah tidur dengan menyimpan uang, kan tidak pernah. Jadi uang dapat sekarang, habis juga untuk hari ini. Ini bukan karena boros, tidak, tapi untuk beramal, untuk membantu orang. Ini kalau kita kan enggak. Kita bekerja kadang-kadang ditimbun harta sampai 7 keturunan, dan rekening kita gendut dan gitu, tapi kita tidak memperhatikan lingkungan kita. Ini kita bisa mencontoh Rasulullah. Rasulullah tidak seperti itu. Rasulullah ini juga bisa kita ambil pelajaran di soft skill, seperti jujur, sidik, amanah. Kemudian Rasulullah sabar, Rasulullah orangnya cerdas. Semuanya ajaran-ajaran yang sangat penting. Kejujuran misalnya, dan amanah. Ini kita bekerja di bidang apa saja butuh ini, dan kita perlu meneladani Rasulullah sifat-sifat seperti ini, sehingga soft skill semacam ini yang dari Rasulullah ini kita bisa mentransfer ke diri kita, sehingga kita bisa melaksanakan apa-apa yang sudah dilaksanakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian kita juga bisa meneladani Rasulullah dengan cara mempelajari sunnah-sunnah Rasul, mempelajari hadis-hadis, mulai hadis arba'in, riyadhus shalihin,
Riyadhus Shalihin, Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Kutubus Sittah. Kita bisa belajar Rasulullah di mempelajari sunnah Rasulullah. Jadi banyak memberikan inspirasi, banyak memberikan ilmu dan ide-ide segar profesi kita apapun gitu ya. Kemudian kita membaca Al-Quran, memahami dan mengamalkan. Ini juga ada bentuk-bentuk kita meneladani Rasulullah. Nah, dari banyak sekali yang kita bisa jadikan Rasulullah sebagai uswah atau qudwah hasanah bagi kita semua. Dari sebagai individu, sebagai kepala rumah tangga atau ibu rumah tangga, sebagai tokoh masyarakat, kita bisa belajar dari Rasulullah. Dari banyak hal yang bisa kita pelajari dari Rasulullah. Termasuk guru-guru juga harus belajar dari Rasulullah. Bagaimana kesabaran Rasulullah menghadapi pertanyaan-pertanyaan yang nakal, yang menghadapi orang-orang yang pendidikannya kurang. Rasulullah mendidik dengan baik. Ini teladan yang luar biasa. Jadi pada intinya kita harus lebih mengenal Rasul dengan kisah-kisahnya. Betul, supaya bisa meniru perilaku beliau ya. Betul. Kemudian kan begini Pak, ada sekelompok masyarakat atau organisasi Islam nih menentang tentang adanya Maulid Nabi gitu. Atau bahkan kita kalau mau mengenal Rasulullah kan harus mengenal sejarah beliau dengan membaca Barzanji atau Atiba itu kan. Katanya itu bid'ah atau bagaimana? Menurut panjenengan bagaimana nih? Bagaimana ini kita itu kita lurus saja. Artinya bagi orang-orang yang tidak berkenan dengan Maulid Nabi, tidak berkenan dengan tiba Simtuduror, ya monggo, tidak masalah ya. Tidak masalah. Orang itu beramal sesuai dengan keyakinannya. Lana akmaluna walakum akmalum. Jadi kita bebas. Tetapi kalau saya, wah, ini menjadi bagian penting dari hidup kita, Maulid Nabi ini. Ya. Artinya kita juga bisa toleran. Yang tidak mengakui, yang mengatakan Maulid Nabi kita, ya silahkan. Nah, buat kita yang penting adalah saling toleransi, tidak saling mengganggu. Yang melaksanakan Maulid, silahkan kita bermaulid dengan sukaria. Yang mengharamkan, ya ora usah mauludan. Nah, gitu, jadi enak saja kita. Tetapi kalau kita pelajari bahwa sahabat tidak melaksanakan Maulid Nabi, para tabiin tidak melakukan Maulid Nabi, memang betul. Tapi bukan berarti yang ditinggalkan oleh sahabat, oleh tabiin berarti haram, kan tidak. Tarku syai'in layadullu ala man ihi. Ya, jadi meninggalkan sesuatu tidak berarti hukumnya haram atau dilarang, tidak. Jadi kita tetap Maulid Nabi, Allah hentikan bafalul khaira la'allakum tuflihun. Jadi berbuat baiklah ya, dan agar kamu sekalian beruntung. Dan saya pikir Maulid ini banyak sisi positif, bahkan tidak ada sisi negatifnya ya. Dari sisi positif banyak sekali. Di sana ada sholawatan, di sana ada membaca kisah-kisah Nabi, kemudian di sana ada sedekah, kemudian ada pengajian, ada transfer ilmu. Berarti di peringatan Maulid ini banyak sisi-sisi positif. Dengan demikian kalau menurut saya kayaknya harus yang yakin ini baik, ya mari kita laksanakan terus. Dan sebetulnya perdebatan ini kan klasik, dulu sudah ada. Dari tahun ke tahun kadang diaktualkan kembali, dimunculkan kembali. Tapi buat kita tidak perlu dibesar-besarkan. Yang oke, yang sependapat mari kita kerjakan, yang tidak. Menurut saya
Maulid Nabi kan tanda cinta kita kepada Nabi. Kayak seperti saya sebutkan tadi. Kalau cinta itu tidak butuh dalil. Ya, cinta itu tidak perlu dalil yang sokeh. Cinta itu hanya butuh hati yang sokeh. Nanti kalau hati kita, pikiran kita jernih, insya Allah maulid tidak ada masalah. Tetapi kita tetap menghargai yang berseberangan dengan kita, ya kita tidak masalah kan gitu. Sepanjang tidak saling mengganggu. Kira-kira seperti itu. Baik, jadi intinya tidak usah mengganggu kegiatan kita dan kita juga tidak akan mengganggu kegiatan mereka intinya. Baik, karena ini sahabat obrolan gayeng tentunya ingin sekali mendengarkan hikmah dari Maulid Nabi yang sudah panjenengan paparkan tadi. Ya, terima kasih. Banyak sekali hikmah pelaksanaan Maulid Nabi. Yang pertama, hikmahnya adalah kita bangga sebagai umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah itu Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Awake dhewe ku flowere artis terkenal non bangga. Kita dekat dengan bupati saja bangga. Kita dekat dengan gubernur saja bangga, apalagi dengan menteri, dengan presiden. Kita dekat dengan kiai-kiai bangga. Apalagi ini kita dekat dengan Rasulullah, ya, dengan cara kita banyak membaca sirah Rasulullah. Ini insya Allah perasaan kita secara fisik memang tidak dekat kita, ya, karena diberi jarak waktu yang jauh dan tempat yang jauh, ya, jadi sehingga tetapi hati kita kan selalu terpaut dengan Rasulullah, sehingga kita merasa bangga sebagai umat Islam. Kita selalu bangga dengan memiliki Rasulullah. Ini yang sangat penting, ini rasa bangga ini harus kita tanamkan di jiwa kita. Yang kedua, dengan Maulid Nabi itu hikmahnya kita banyak membaca sholawat. Jadi berjanji di dibaan, sintuturor, dan isinya selawat, hampir semuanya selawat kan gitu ya, selawat. Dan ini ibadah yang luar biasa sholawat niku. Sholawat itu khusyuk ya ditampa, ora khusyuk ya ditampa. Mengerti artinya ya ditampa, orang mengerti artinya diterima oleh Allah, ya. Jadi selawat ini luar biasa. Oleh karena itu dengan Maulid Nabi ini kita menciptakan suasana yang kita banyak bersolawat dengan Nabi, dan kelak yang dekat dengan Rasulullah itu adalah yang paling banyak membaca sholawat kepada Rasulullah. Dan ini menjadi persoalan yang penting buat kita semua. Bagaimana Rasulullah itu seolah-olah selalu ada di hati kita. Dan kita membaca sholawat dengan kita membaca hadis-hadis Rasulullah. Saya kadang kalau membaca hadis itu seolah-olah kayak Rasulullah di hadapan saya. Saya berkali-kali kadang-kadang ya sampai meneteskan, karena kita terharu, karena kita gitu ya. Jadi merasa bagaimana Rasulullah selalu membimbing kita, meskipun beliau tidak ada di sisi kita. Ketemu kayak burung ngimpi wae belum kan gitu ya. Saya itu mimpi saja belum, lama-lama koyo ora gitu. Tapi saya nyatakan saya mimpi saja belum, tapi begitu disebut Rasulullah, apalagi kita membaca kita banyak inspirasi, banyak ilmu, sehingga kita menjadi dekat dengan Rasulullah. Ini hikmah kita memperingati Maulid Nabi. Kita kadang-kadang mendatangkan penceramah kan gitu ya, dan kiai-kiai besar gitu memberikan wawasan kepada kita. Kita seolah-olah Rasulullah menghentikan gitu. Seolah-olah Rasulullah kalau menceritakan itu seolah-olah terbayang di hadapan kita. Jadi kayak begini memang tidak bisa dilogikan. Jadi kehadiran Rasulullah di hati kita, di pikiran kita, di hidup kita, itu adalah hasil dari kita, diantaranya ya muludan kayak begini ya, muludan. Dan kita banyak membaca sirah Nabawi, ya, kita banyak mendengar ceramah-ceramah tentang
kehidupan Rasulullah, maka itu kita seolah-olah dekat dengan Rasulullah. Kemudian hikmah berikutnya, kita melanjutkan perjuangan Rasulullah menegakkan kebenaran, menebarkan Islam, syiar Islam. Ini kewajiban kita semua. Profesi kita apapun tidak masalah. Kita bisa dakwah apa yang diajarkan Rasulullah, apalagi seperti saya guru gitu ya. Jadi setiap hari bertemu dengan murid dan bertemu dengan guru, kita bisa saling memberikan ilmu, khususnya pada anak-anak. Kita bisa transfer ilmu, kita bisa menceritakan apa-apa yang diajarkan oleh Rasulullah, sehingga ini menjadi penting sekali. Sehingga di peringatan Maulid semacam ini kita bisa menebarkan ajaran Islam yang rahmatan lil alamin. Bagaimana Islam itu memberikan kedamaian, memberikan kesejukan. Jadi Islam bagaimana memberikan mengayomi semua orang, sampai non Islam pun diayomi oleh Islam. Ini kita bisa belajar lewat hikmah-hikmah di peringatan Maulid semacam ini. Kemudian berikutnya kita bisa ta'alluq ila Nabi. Kita merasa terikat, merasa ada pertautan batin dengan Rasulullah. Peringatan Maulid Nabi itu bisa menautkan. Kalau pas makhluk qiyam itu saat membaca berjanji atau tibaan atau sintuturon, serokolan kalau orang-orang blok daerah Boyolali, Perak, Solo menyebut serokolan. Lalu pas membaca gitu saya sering meneteskan air mata. Jadi kita merasa bagaimana Rasulullah seolah-olah hadir di ruangan kita. Meskipun saya tidak melihat, orang-orang tertentu mungkin bisa melihat ketika Rasulullah di Mahalul Qiyam itu, tapi saya tidak melihat, tapi saya merasakan seolah-olah Rasulullah hadir, sehingga saya sering terharu ketika itu. Dan ini kalau pikiran kita sudah begini, hati kita sudah begini, kita rasanya Rasulullah menjadi profil idola kita. Jadi seolah-olah kita tidak bisa terpisah oleh Rasulullah. Ini hikmah yang besar. Dan kita ta'alluq kepada Nabi ini juga kita bisa, selain kayak begini, kita bisa membaca sirah-sirah Nabi. Itu banyak kitab-kitab berdoa kalau kita pelajari, selain tibaan, selain berjanji, selain sintuturor, ada sirah Nabawi. Siapa itu Muhammad Husain Haikal, itu ada sirah Muhammad, kemudian sirah Nabawi, siapa Dr. Abdurrahman, siapa itu, banyak sekali. Ada Rihat Maktum, itu sirah Nabawi. Kalau kita membaca kayak begitu, kita akan menambah spiritual kita. Selain kemampuan intelektual kita atau wawasan kita bertambah, ada yang terpenting jiwa spiritualitas kita. Dan spiritualitas kita, kebatinan kita tahu dengan Rasulullah. Ini hikmah yang luar biasa di peringatan Maulid Nabi. Saya pikir ini hal-hal penting. Baik, menarik sekali ngobrol gayeng bersama Bapak Khairan tentang Maulid Nabi. Baik, sahabat obrolan gayeng KUA Kecamatan Sedan, demikian ngobrol gayeng bersama Bapak Muhammad Khairan. Saya sebagai host Nur Hasanah Penikmah beserta kru obrolan gayeng mohon undur diri. Akhir kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.